Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa likullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang ceria ini Allah masih memperpanjang umur kita, memberikan kesempatan kita untuk beramal dan bertobat kepada Allah, agar nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan diampuni dosanya dan dalam keadaan beramal kebaikan. Amin ya robbal alamin. Semoga kita tahu diri, ya, sudah diberikan umur panjang, diberikan kesempatan hidup. Apabila kita tidak menggunakan untuk kebaikan, maka sungguhnya kita telah berbuat dolim terhadap diri kita sendiri. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hari ini saya akan membahas ya tentang bagaimana meraih hidup yang tenang, ya. Meraih hidup yang tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikullin darajatum mimma amilu. Setiap orang itu memiliki derajat di sisi Allah sesuai dengan amal yang diperbuatnya. Wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun. Dan Tuhanmu tidak pernah akan lupa, tidak pernah akan lengah dari apa yang kalian perbuat. Ya. Kata-kata ini akan kita bahas bersama. Pertama, derajat manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bergantung daripada amal yang dilakukan oleh manusia. Amalan itu ada amalan yang tidak kelihatan, yaitu amalan ruhani, amalan hati, dan yang kedua amalan fisik, amalan tubuh manusia. Keduanya harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Orang yang amalan hatinya bagus, dia bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, dan dia bersabar apa yang Allah ujikan dalam diri kita, maka akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku kita. Orang yang merasakan syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan menimbulkan hati yang riang gembira, hati yang penuh dengan kebahagiaan, ya. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur atau mengingkari terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka akan menyebabkan hati ini akan menjadi gelisah. Itu pertama, amalan hati. Oleh karena itu, maka bentuk rasa syukur yang ada dalam diri manusia disertai dengan bagaimana setiap saat kita memikirkan betapa besar pemberian Allah kepada kita, ya. Dahulu kita lahir dalam keadaan telanjang bulat, tidak punya baju, jangankan baju sawat saja tidak. Semuanya kita tidak memiliki apa-apa. Sekarang sudah berapa banyak baju yang kita pakai, ya kan? Dulu ketika kita lahir, ya, kita tidak bisa makan, ya, tidak bisa lari, ya,
tidak bisa melakukan sesuatu, bisanya hanya nangis, ya kan? Sekarang berbagai aktivitas sudah kita lakukan, ya Mas Akrom jalan-jalan ke mall, lihat macam-macam, ya kan Mas? Buat ke Baturaden, lihat macam-macam, ya. Dibuat oleh Allah penglihatan kita bisa menikmati alam semesta. Kita bisa berbicara, ya, mendengarkan sesuatu, suara dan sebagainya. Luar biasa kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ini menyebabkan hati kita menjadi gembira. Karena apa? Kita sesungguhnya telah memiliki kekayaan yang luar biasa. Coba satu mata saja bisa enggak? Mau enggak Rom dibeli dengan uang 500 juta? Ya, matanya dicukil. Mau enggak? Ya kan? Enggak mau. Berarti sesungguhnya kita telah memiliki kekayaan yang luar biasa. Ya, kadang-kadang kita lupa dengan kenikmatan itu. Nah, ini ya, kalau kita sering mengingat pemberian Allah yang luar biasa, maka kita akan bersyukur, hati kita menjadi tenang. Oh, saya jadi orang kaya sesungguhnya. Nah, kan gitu. Yang kedua adalah bersabar atas pemberian Allah, yaitu perkara-perkara yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang punya dunia seisinya ini adalah yang tahu. Allah menciptakan kita, maka Allah yang lebih tahu terhadap kita daripada diri kita sendiri. Ya, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan bahkan apa yang telah terjadi. Semua itu ada dalam genggaman daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah disampaikan oleh Mas Faza ya Mas ya. Jangan-jangan apa yang kita inginkan itu tidak baik bagi kita. Jangan-jangan apa yang tidak kita inginkan baik bagi kita. Kita tidak tahu. Jadi oleh karena itu, apapun yang terjadi menimpa diri kita, maka bila itu tidak sesuai dengan kehendak hati kita, maka berpikirlah kita bahwa mungkin Allah sedang memberikan yang terbaik untuk saya, yang saya tidak tahu. Oleh karena itu saya perbanyak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah petunjuk. Kan begitu. Ya. Ya. Yang ketiga, amalan hati yang sangat penting adalah ikhlas. Apa tuh ikhlas? Ikhlas itu artinya murni. Murni itu artinya kita beramal untuk Allah, hanya dan untuk Allah, bukan orang lain. Walaupun itu orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, suami terhadap istri, istri terhadap suami, kakak terhadap adik, adik terhadap kakak. Ya, kita latih. Karena apa? Harapan manusia kepada makhluk akan menyebabkan kekecewaan. Orang yang frustasi di atas bumi, yang bunuh diri, itu adalah karena orang itu ya tidak memahami makna ikhlas. Jadi hidup bukan untuk Allah, tapi hidup untuk mengabdi kepada makhluk. Ini yang menyebabkan orang frustasi. Terlalu banyak berharap kepada makhluk. Mencari istri, mencari suami, harapannya istri kita adalah yang paling sempurna. Ya. Maka ketika kemudian berharap terhadap istri, terus harapan kita tidak tercapai, wah kecewa. Kecewa ada dua kemungkinan ya. Pertama, menyalahkan istri ya. Kemudian marah-marah kepada istri. Yang kedua, mungkin menyalahkan diri kita sendiri. Dalam rangka menyalahkan pada diri kita sendiri, orang itu mudah frustasi, merasa dirinya dihinakan,
dan akhirnya inginnya mati, ya. Tujuannya apa? Inginnya mati, pengen bunuh diri. Tapi kalau dia kekecewaannya dilampiaskan pada orang lain, maka dia akan selalu marah-marah pada orang lain. Begitu juga anak terhadap orang tua. Kalau dia tidak ikhlas hidupnya, ya, maka dia tidak pernah memandang kebaikan orang tua. Karena apa yang dipandang itu harapannya, dia berharap kepada makhluk. Ya. Maka harapan kepada makhluk, kepada orang tua itu dia akan banding-banding. Oh, itu teman saya dibelikan sepeda motor yang bagus, orang tua saya nakal, saya nggak diperhatikan, ya. Maka akhirnya bisa jadi, ya, kemudian dia menyalahkan orang tua atau dia menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan orang tua, maka dia selalu murung pada orang tua, ya, jengkelan. Menyalahkan pada diri sendiri, dia akan mudah frustasi. Aku nggak ada harganya di dunia ini, teman-temanku itu malu, saya nggak mau keluar. Akhirnya murung di kamar, bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Ini karena apa? Hati itu tidak ikhlas. Hidup itu sandarannya makhluk, bukan Allah. Padahal kita beramal, ya, beramal baik itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal karena makhluk, karena orang yang kasih sayang kepada saya, wah, saya akan berbuat baik kepada dia. Padahal kita, ya, beramal hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan hati, ya. Ya, karena ini perlu waktu banyak, ya, maka ini sementara, ya. Sangat penting kita jaga amalan hati supaya kita hati ikhlas, sabar, bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala supaya kita hidup mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.